Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tazkir Channel yang terhormat Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam tausiah Ramadan. Usia dari umat nabi-nabi terdahulu, dari Nabi Adam sampai Nabi Soleh, itu rata-rata 200, 500, bahkan lebih dari 1000 tahun. Sehingga tidak ayal kita menjumpai banyak kisah ada orang-orang soleh di masa itu yang beribadah sampai 500 tahun, bahkan lebih. Sementara usia umat Rasulullah ini, dalam hadis yang beliau katakan, usia umatku 60-70 tahun, dan hanya sedikit saja yang lebih dari itu. Nah, bagaimana kita bisa mengimbangi ibadah dari umat-umat Nabi terdahulu itu? Maka dengan kemahaadilan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan malam Qadar, di mana pada malam itu lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan apabila kita konversikan itu sepadan dengan kurang lebih 83 tahun. Artinya ketika orang beribadah di malam itu, dia akan sama beribadah dengan 83 tahun kurang lebih. Kemudian yang menjadi lebih menarik adalah kapan Lailatul Qadar itu turun. Rasulullah SAW memberikan kisi-kisi atau tips kepada kita umat Islam ini. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjilnya. 10 malam terakhir berarti 21, 22, 23 sampai 29 atau 30. Nah, malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Rasul memberikan tips seperti itu kepada kita supaya bisa memperoleh keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah, ada ulama Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau lebih jauh lagi, tidak hanya berbicara sebagaimana Rasul cari di 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Beliau mengatakan itu bisa diprediksi berdasarkan awalnya Ramadan. Bahkan Imam Abul Hasan Asyazili itu mengatakan, saya sejak balik itu selalu memperolehnya Lailatul Qadar dalam hal ini. Nah, apa kata Imam Al-Ghazali mengenai kapan turunnya Lailatul Qadar tersebut? Jika awal Ramadan jatuh pada hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadarnya pada malam 29. Jika awal Ramadan itu jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar ada pada malam 21. Jika awal Ramadan ada pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadarnya pada malam 27. Jika pada hari Kamis malam 25 dan hari Sabtu malam 23. Tapi terlepas dari itu semua, Lailatul Qadar pasti turun di salah satu malam di bulan Ramadan. Artinya apa? Ketika seseorang melakukan qiyamul lail, entah dia zikir, tilawah, sholat, dan lain sebagainya, runut dari malam pertama sampai malam terakhir, kira-kira secara matematis dia dapat tidak? Ya, kita katakan dia akan dapat. Jika dia melakukan itu dari malam pertama sampai malam terakhir, maka secara matematis dia akan mendapatkannya. Namun timbul pertanyaan berikutnya, Lailatul Qadar itu capaian atau anugerah? Kalau dia capaian, tadi kita katakan siapapun yang melakukan dia akan memperolehnya. Tapi kalau itu adalah pemberian atau anugerah, maka
Itu adalah hak prerogatifnya Allah. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, disinilah bertemu dua konsep yang kita kenal dengan istilah musayyar dan mukhayyar. Ada area yang itu menguasai kita, itu ranahnya Allah. Kita tidak punya andil sama sekali dalam area ini. Dan ada area yang kita kuasai, ikhtiar kita di dalamnya. Pada area yang kita kuasai, kita wajib berikhtiar. Pada area yang menguasai kita harus bertawakal. Tapi yang jelas, biasanya orang-orang yang berhasil memperoleh Lailatul Qadar, dirinya akan berubah menjadi lebih taat pada Allah. Sebelum mengakhiri, mari sama-sama kita renungi, kira-kira sepanjang hidup kita ingin memperoleh Lailatul Qadar itu berapa kali? Sekali? 2 kali? 10 kali? Bayangkan sahabat, bila mana kita berhasil memperoleh 1 kali saja seumur hidup, itu sama halnya beribadah 83 tahun. Jika 2 kali, sama halnya beribadah 160 tahun. Jika kita berhasil memperoleh 10 kali seumur hidup, itu sama dengan beribadah 830 tahun. Dan seterusnya dan seterusnya. Tidakkah kita termotivasi untuk bisa meraih keutamaan tersebut? Jika iya, mari sama-sama kita persiapkan dan berupaya menjadikan Ramadan sebagai bulan di mana kita melakukan begitu banyak amal kebaikan, dan tidak kalah adalah amalan dakwah di dalamnya. Semoga kita semua Allah perkenankan memperoleh malam Lailatul Qadar sebanyak mungkin dalam hidup kita, menjadi lebih taat, menyeru perubahan dan perbaikan di tengah masyarakat. Salah janggal mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.